Semakin ke sini HP semakin worth it ya, semakin murah sebenarnya gitu ya. Worth it itu sebenarnya hitungannya murah teman-teman, bukan worth it itu yang mahal bukan yang spek gini semacamnya. Worth it itu murah kalau menurut saya pribadi ya, karena saya kelasnya ya kelas-kelas ke bawah aja gitu ya teman-teman. Seperti HP yang saya pegang saat ini adalah HP Vivo Y21s untuk variannya RAM 4+1 untuk extended RAM-nya dengan storage-nya di 128 GB yang harganya saat ini bisa didapetin dengan harga Rp1.050.000 aja. Bayangin, udah semurah itu HP di tahun 2025 ya, bisa dapetin varian RAM 4 dengan storage-nya yang udah lega di 128 GB. Secara desain HP-nya memang udah desain tahun 2021 2022 gitu ya, bukan desain yang oke dan mantap banget gitu ya, tapi ya masih cukup gak terlalu malu-maluin untuk dipakai di tahun 2025 gitu ya teman-teman. Terlebih lagi HP-nya bagian belakang di sini udah ada motif seperti ini skin karbon ya, kayak penghalang jamur aja gitu ya teman-teman. Untuk kondisi HP-nya di sini menurut saya masih oke untuk HP yang hitungannya udah rilisan lama dan udah mau berumur 3 tahunan gitulah ya teman-teman. Untuk HP ini 3 tahun apa 4 tahun ya, kayaknya dia rilis di akhir tahun 2021 gitu ya, jadi udah bisa dibilang ya 3 tahun, anggaplah begitu teman-teman, mau ke 4 tahun ya. Secara desain dia udah desain pertama yang hampir mengkotak, hampir ya, bukan yang pas benar-benar mengkotak, karena di sini dia seperti yang kalian lihat nggak yang pas langsung rata gitu ya, bezelnya masih ada lekukan tipis-tipis ya teman-teman, sedikit kaku, nggak gimana-gimana gitulah ya teman-teman. Dan secara performa lain-lain saya rasa untuk medsosan dan semacamnya HP Vivo Y21s masih oke banget lah untuk dipakai di tahun 2025. Kalau melihat secara desain dan semacamnya, HP-nya di sini udah standar, bukan yang pas bagus banget kalau ikut era sekarang dengan kamera perbobaan gitu ya teman-teman. Secara dimensi HP Vivo Y21s di sini menurut saya udah nyaman banget dengan ketebalan cuma di 8 mm aja. Untuk lebar di HP ini dia di 76,1 mm dengan bobotnya yang cuman di 182 gram. Jadi secara bobot di HP ini dia nyaman banget, dia enteng gitu ya teman-teman, nggak bikin pegel di tangan kalau dibuat main, buat ya mungkin mainnya saat tiduran ataupun semacamnya, ini dia nggak bikin pegel ya teman-teman, cuman agak lebar dikit, tapi secara genggaman karena dia udah tipis, kerasanya cukup nyaman, dibuat satu tangan masih standar, bukan yang nyaman banget ya, karena untuk tingkat kelebarannya udah di 76, itu udah masuk kategori yang sedikit lebar ya. Jadi kelebihan tipis lah buat kalian yang suka nonton ataupun semacamnya, tapi bukan yang pas kualitas bagus banget ya teman-teman, karena HP ini dia masih pakai IPS LCD untuk layarnya sendiri dengan desain yang masih pakai poni seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran layarnya di 6,51 inch, pakai ya IPS LCD seperti yang udah saya sampaikan tadi, dengan resolusinya yang HD plus aja untuk layar di sini. Bukan kualitas layar yang pas nyaman banget, tapi udah oke lah, tipis-tipis gitu ya teman-teman. Dan secara HP Vivo, saya suka sih HP Vivo itu masuk kategori HP dengan OS yang tergolong paling simple sih menurut saya gitu ya teman-teman. Jadi dia nyaman banget untuk dipakai sehari-hari gitu ya teman-teman, bukan yang pas HP yang bener-bener yang oke banget sih, tapi ya udah lumayan gitu ya teman-teman. Kita coba cek tentang ponsel untuk update-nya. Dengan harga 1.050.000 teman-teman, update yang bisa didapetin CentOS-nya udah 13 di sini, varian RAM sekian, dengan prosesornya 2,0 GHz octa-core gitu ya, dengan chipsetnya MediaTek Helio G80 di sini. Sedangkan untuk memorinya di 128 GB dengan versi Android di 13, baterainya 5000 mAh yang menurut saya udah awet banget untuk HP ini. Dan bahkan mungkin kalau kalian pengen bandingin dengan kayak Vivo berapa ya, Y16 kayak ataupun Vivo Y17s tipe-tipe terbaru saat ini, HP ini masih gak kalah kok untuk
perihal baterai ya teman-teman, masih yang oke banget lah untuk saat ini. Kemudian untuk bagian kamera di sini dia secara fungsi masih normal banget dan bisa dibilang cukup oke dan cukup bening untuk mengabadikan momen di tahun 2025. Untuk kameranya sendiri di sini dia di 50 megapiksel dengan kamera-kamera yang pelengkap lainnya, makro dan deep sensornya itu 2 megapikselan ya teman-teman, dengan kamera selfie-nya yang cuman di, kita coba ya, 8 megapiksel ya. Nah itu untuk kamera selfie-nya yang seperti ini. Jadi udah cukup mumpuni lah untuk hitungannya mengabadikan momen aja gitu ya, bukan kualitas kamera yang pas bagus banget, tapi dengan harga yang cuman sekian ini udah masuk kategori yang sangat-sangat oke digunakan di tahun 2025 ya teman-teman. Untuk perekaman seperti biasa cuman mentok di 1080 di 30 fps aja untuk HP Vivo Y21s di sini. Untuk kelengkapan dia lengkap original ya teman-teman, dengan charger yang kecil. Buat kalian yang mungkin hitungannya pengen HP ini dengan harga yang cuman di Rp1.050.000 aja udah oke. Buat ngegame HP Vivo Y21s masih banyak kok orang yang pakai HP ini buat main Mobile Legends dan semacamnya, itu masih cukup mumpuni ya teman-teman. Tapi ya sekalipun nggak yang pas oke banget, tapi masih cukup mumpuni untuk dibuat main di tahun 2025 lah gitu ya teman-teman. Dan mungkin kalian berminat langsung aja cek di deskripsi untuk cara order HP ini. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.